Sebutkan kemerdekaan ekonomi yang terlintas apa, Pak? Ada perdebatan bahwa kredit union ini bukan koperasi. Ya. Pak Rasmi udah jadi anggota CU belum sih? Itu saya kaget dan terharu. Ternyata teman-teman di CU jangan grogi ya kalau disorot. Lebih senang nangkep aja dulu ketimbang melakukan pembinaan. Bagaimana pemerintah memberikan ketenangan, memberikan keyakinan kepada kita insan CU? KSP CU dan KSP biasa. Ada dikotomi nih. Kredit union ini harus melakukan transformasi digital. Begitu Pak. Misalnya kredit union nih kena hack nih misalkan. Nah, terus pemerintah membantu, mensupport. Apakah sudah ada seperti itu, Pak? Kredit union dapat mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh anggota. Berbicara soal sinergitas, kerjasama atau apalah itu terkadang identik juga dengan konflik kepentingan. CU ini adalah milik bersama. Ketika lembaga ini sudah sedemikian besar, harus kita jaga bersama. Orang koperasi itu adalah suatu lembaga yang kecil. KSP dalam lebih spesifik lagi kredit union adalah pilihan yang terbaik. Teman-teman produksi habis ini siapkan formulir ya, Pak Rasmi mau masuk. Halo saudara, salam sejati, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Jatiku CU Pancur Kasih yang selalu hadir untuk berbagi cerita-cerita yang kita harapkan bisa menginspirasi, menginovasi kita semua untuk perkembangan kredit union tentunya. Nah, untuk episode kali ini podcast Jatiku hadir dengan satu topik yang menarik. Kenapa menarik? Karena ini masih dalam suasana 17-an begitu. Tidak lama lagi kita akan merayakan ulang tahun dari Indonesia Tercinta. Nah, kita ingin lihat bagaimana kredit union, terutama CU Pancur Kasih ini memberikan sumbangsihnya untuk Indonesia dan khususnya untuk Kalimantan Barat. Nah, berbicara tentang hal tersebut, tema atau topik yang akan kita angkat untuk episode kali ini adalah menggapai kemerdekaan ekonomi kaitannya dengan sinergi kredit union dan pemerintah di Kalimantan Barat. Bicara tentang pemerintah, harus ada narasumber dari pemerintah untuk hadir di sini. Nah, kita sudah hadir menghadirkan tamu lebih tepatnya. Halo Bapak, apa kabar? Baik. Ada siapakah bersama kita? Bapak yang mau perkenalkan diri atau saya nih Pak? Baik. Oke, baik. Padahal kayaknya udah sangat familiar nih ya, terutama untuk insan CU, wajah beliau ini pasti sangat familiar. Kalau insan CU ada yang nggak familiar dengan wajah Pak Rasmi, saya yang tanya Pak. Oke. Sudah hadir bersama kita kali ini di Jatiku ada Bapak Dr. Andes Resmi Guno, Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Dinas Koperasi dan UKM gitu Pak ya, iya, Provinsi Kalimantan Barat. Ada Pak Resmi. Sehat Pak Resmi? Alhamdulillah sehat. Semangat pasti? Semangat. Iya. Pak Resmi, tema kita hari ini kalau saya lihat dari kalimatnya nih gampang-gampang susah gitu ya. Bicara soal menggapai kemerdekaan ekonomi kaitannya dengan sinergitas antara dua entitas yang juga luar biasa begitu. Satunya adalah kredit union, satunya lagi pemerintah. Namun sebelum kita masuk ke tema, Pak, ketika bicara soal kemerdekaan ekonomi atau kemerdekaan finansial, apa yang ada di benak Pak Resmi? Kemerdekaan ekonomi itu dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya dia tidak perlu lagi memikirkan dari mana sumbernya, karena itu sudah tersedia, dan tentunya proses sampai tersedianya kemampuan ekonomi itu direncanakan dengan matang oleh seseorang. Itu ya. Menurut Bapak kemerdekaan betul. ekonomi. Betul. Berarti kalau pejam mata aja saya sebutkan kemerdekaan ekonomi yang terlintas apa Pak? Kalau saya misalnya ya ditanya apa sih, saya pejam mata yang saya bayangkan kaya gitu Pak. Nah kalau Pak Resmi apa? Mampu. Oke. Berkecukupan. Sama aja dan kaya ya Pak. Okay. Baik Pak Resmi. Nah kalau kita bicara kaitan hari ini begitu, kita melihat kondisi kredit union begitu ya. Kalau Bapak lihat lagi kondisinya sampai sejauh ini, kalau kita runut dari sejarah begitu ya Pak, bagaimana sih sebenarnya koperasi ini mewarnai
pembangunan di Indonesia secara umum, Pak Resmi? Silakan. Kredit union ini adalah koperasi yang sebenarnya jenis koperasi simpan pinjam. Jadi dulu sempat ada perdebatan bahwa kredit union ini bukan koperasi, tetapi pemerintah sudah mengakui kredit union adalah koperasi simpan pinjam yang memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat, khususnya masyarakat di pedesaan dan di pedalaman yang belum terlayani oleh lembaga keuangan lainnya. Ini dapat dibuktikan karena kredit union ini, KSP yang kredit union itu rata-rata memang sudah menjangkau sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, itu yang ada dalam benak kami sebagai pemerintah daerah. Baik. Nah, ketika proses kredit union ini hadir ya Pak ya, Kalimantan Barat ini kan cukup memberikan sumbangsi, ada sejarah yang luar biasa begitu dengan hadirnya kredit union di Indonesia begitu ya. Nah, tapi sebelum ke situ saya mau tanya dulu nih Pak Resmi, jawab jujur ya Pak ya. Oke. Kita ditonton banyak nih. Ya, siap. Pak Resmi udah jadi anggota CU belum sih? Udah, kalau udah pakai kayak gitu saya udah tahu nih jawabannya nih. Jadi ini jujur ya. Harus jujur Pak. Jadi sebenarnya saya pernah menjadi anggota kredit union. Kenapa pakai kata pernah Bapak? Pernah karena sekarang belum masuk lagi. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi ada cerita yang menarik menurut saya dan mengharukan. Ketika saya waktu itu keluar dari kredit union. Saya tidak perlu jelaskan alasannya kenapa. Tetapi saya membandingkannya dengan lembaga keuangan yang lain. Waktu itu di hari yang sama saya udah bertekad setelah ini pakai sholat tahajud loh Mbak. Untuk memutuskan itu? Untuk memutuskan. Wah, saya keluar atau enggak. Jadi saya serius waktu itu. Keluar atau enggak. Akhirnya saya memutuskan, saya keluar. Dan proses ketika saya keluar dari kredit union itu tidak sampai 10 menit. Tidak dipersulit begitu ya Pak? Tidak dipersulit. Saya masuk, disapa oleh Satpam. Maksudnya apa? Dipersilahkan duduk, kemudian Satpam mengambil formulir, dibawa ke dalam. Tidak lama saya dipanggil, tanda tangan, ke kasir ngambil uang saya. Di hari yang sama saya juga menutup rekening saya di salah satu bank. Itu ternyata perlu waktu yang sangat lama, paling cepat 1 bulan. Dan akhirnya disarankan, Bapak tarik aja ke ATM, disisakan sedikit, nanti akan tertutup dengan sendirinya. Kira-kira itu pengalaman yang mengharukan dari saya ketika saya keluar dari kredit union. Oke, baik, berarti nilai yang bisa kita ambil, pelayanan yang diberikan oleh kredit union itu tidak mempersulit anggota sama sekali begitu ya Pak ya. Dan juga efisiensi. Karena Waktu. Efisiensi dan juga menguntungkan. Karena dari sekian tahun saya menjadi anggota, saya ada catatan berapa sih uang saya yang sudah saya setorkan ke kredit union. Nah, waktu itu saya nggak langsung keluar, ada jarak sekitar 1 tahun 8 bulan. Saya tidak pernah lagi setor. Nah, mungkin kalau di lembaga keuangan lain bukannya malah nambah, karena kena biaya malah berkurang. Tetapi ketika uang saya dikembalikan, itu saya kaget dan terharu. Ternyata jumlahnya bertambah cukup lumayan. Oh, baik. Sedih saya sebenarnya waktu itu. Mau masuk lagi malu. Tapi kalau sudah seperti ini melihat perkembangan, akan masuk lagi Bapak? Insya Allah. Oh baik. Kan apakah perlu lama untuk meyakinkan seorang Pak Resmi Guno untuk jadi anggota CU gitu? Nggak perlu ya. Artinya sepak terjang, kalau kita boleh pinjam kalimat seperti itu, pemberdayaan yang dilakukan oleh kredit union ini ngena ke masyarakat, begitu ya Pak ya? Betul sekali. Nah, kita bicara lagi ke tema kita. Ketika berbicara soal kemerdekaan finansial, kemerdekaan ekonomi di Kalimantan Barat, ini kan ada sejarahnya juga Pak. Ketika kita bicara tentang sejarah perkoperasian di Indonesia, Pak Bung Hatta begitu, ini kan punya satu yang selalu saya ingat adalah beliau pernah ada statement beliau mengatakan bahwa kredit union ini atau koperasi, itu lebih tepatnya koperasi, ini diusahakan hadir dengan azas kekeluargaan. Hal tersebut yang selalu beliau sampaikan begitu. Kemudian juga ada asas-asas oleh untuk anggota. Nah, kalau Bapak melihat dari sejarah, runutan sejarah begitu sampai dengan hari ini, untuk pembangunan Indonesia Kalimantan Barat sendiri,
seberapa, kalau main hitungan persentase gitu loh Pak, berapa persennya kontribusi dari koperasi atau khususnya kredit union ini? Silakan. Kalau angka saya kurang begitu tahu, tapi kalau kita melihat keberadaan kredit union yang jumlahnya sudah tersebar sampai ke pelosok dan banyak juga jumlahnya ya, bukan hanya satu atau dua kredit union di Kalbar, anggotanya juga sudah mencapai 1 juta lebih. Nah, itu tidak terbantahkan lagi bahwa koperasi ya, lebih spesifik lagi kredit union itu sangat besar kontribusinya terhadap pembangunan di Kalimantan Barat. Dan ketika acara peringatan Hari Kewirausahaan Koperasi dan UMKM di Dinas Koperasi beberapa waktu yang lalu, Pak PJ Gubernur juga menyatakan demikian bahwa kontribusi koperasi dan UMKM terhadap pembangunan Kalimantan Barat itu sangat besar. Karena seperti kita lihat bahwa harga-harga terkendali, kemudian daya beli masyarakat juga tidak begitu masih tinggi. Itu salah satu dari kontribusi koperasi, dan saya yakin yang terbesar adalah kredit union. Oh, baik. Nah, sampai di titik itu, Pak, ketika kita bicara tentang kontribusi kredit union yang tadi menstabilkan kondisi perekonomian, khususnya lagi di Kalimantan Barat, begitu. Nah, kita ingin tahu sejauh ini dari runutan program, begitu, seperti apa pemerintah sebagai stakeholder yang sangat-sangat besar, apalagi Dinas Koperasi, begitu, melihat keberadaan dari kredit union secara umum, Bapak. Kami pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya Dinas Koperasi, sangat peduli dan sangat menjaga keberadaan dan keberlangsungan kredit union. Beberapa waktu yang lalu misalnya kita pernah mendengar adanya pemeriksaan di beberapa kredit union. Nah, kita mengawal itu. Kemudian sekarang yang sedang kalau boleh dikatakan trending, adanya kewajiban bagi KSP untuk mengisi self declare. Ya. Self declare yang terakhir ini self declare konfirmasi. Nah, kita ingatkan kepada seluruh KSP, terutama kredit union, karena kita tahu jangan sampai nanti kredit union ini termasuk dalam kategori open loop. Okay. Kita harus mengawal dan memastikan bahwa kredit union adalah koperasi simpan pinjam yang closed loop. Nah, ini salah satu menurut saya kepedulian dan keberpihakan pemerintah Kalimantan Barat terhadap kredit union. Iya, pengawalan seperti apa yang dilakukan Bapak? Apakah ada pembinaan secara komprehensif atau seperti apa? Iya, kita selalu mengingatkan, kemudian kita selalu menerima setiap konsultasi dan pertanyaan-pertanyaan dari petugas yang melakukan registrasi ke sistem aplikasi Declare. Dan pada kesempatan ini juga kami mengingatkan bahwa terakhir kali untuk pengisian itu tanggal 20 Agustus. Oh, tetap ada ya? Jadi, tetap ada pesan sponsornya. Harus ada. Jadi mudah-mudahan bagi KSP dan kredit union yang lain segera pastikan mereka sudah mengisi self declare konfirmasi. Self declare, oke. Nah, Pak, ketika bicara self declare ini kan kebijakan yang sekarang gitu. Saya jadi ingat Pak, ada pernah juga ini kita di literasi begitu dari Bung Hatta kembali. Bung Hatta ini pernah mengatakan bahwa koperasi itu harus bisa self help, menolong dirinya sendiri. Kemudian mengubah kapitalisme itu menjadi azas kekeluargaan. Nah, dengan sekian banyak regulasi yang ada begitu ya Bapak, yang mulai dari misalkan dari Permenkop 2023, kemudian Permenkop yang terbaru lagi gitu ya, yang Permenkop 2 2024 seperti itu. Kemudian statement yang baru-baru ini juga disampaikan oleh Pak Menteri misalnya, bagaimana kalau misalnya ada merger antara CU apa segala macam, atau beliau tidak nyebut CU tapi merger antar koperasi simpan pinjam seperti itu. Nah, kalau menurut Pak Resmi sendiri, apakah kondisi seperti ini tanda kutip membuat kita was-was dalam kondisi keberadaan CU, atau kita lebih tenang karena ini untuk menjaga? Seperti apa sebenarnya Pak? Menurut saya justru adanya regulasi yang disusun oleh pemerintah selama ini untuk memastikan keberlangsungan kredit union. Karena memang
kita kan secara nasional tidak hanya bicara tentang kredit union. Kita tahu sejak 5 tahun terakhir ini ada beberapa koperasi yang gagal bayar. Nah, ini yang sebenarnya tidak diinginkan oleh pemerintah. Tetapi memang imbasnya akhirnya memang pemerintah membuat regulasi yang mungkin oleh sebagian penggiat koperasi ini merepotkan. Tapi kalau menurut kami, kalau memang mereka sudah siap ataupun mereka persiapkan dengan baik, mereka akan dapat melewati semua itu. Oke. Jadi nggak perlu ngerasa terancam apa segala macam seperti itu ya Pak? Nggak perlu. Oke, saya jadi membayangkan alangkah indahnya kalau misalnya kredit union ada undang-undang khusus mungkin ya Pak ya? Iya, betul. Saya juga memimpikan hal itu. Oke, baik. Nanti itu panjang ceritanya bicara soal undang-undang betul. kredit union. Baik, Bapak, kita kembali dengan topik kita, menggapai kemerdekaan ekonomi dengan sinergitas antara kredit union dan pemerintah begitu. Nah, Bapak kalau lihat dari sejauh ini ya, untuk peran dari kredit union, keaktifan dari kredit union melakukan pemberdayaan kepada masyarakatnya, seberapa terbantunya pemerintah? Nah, kalau sudah terbantu, impact apa yang CU dapatkan? Seperti saya katakan tadi, kalau kita melihat dan sukses story yang saya dengar langsung dari teman-teman penggiat CU, bagaimana di tahun 80-an misalnya, ketika mereka masih usia sekolah susah katanya. Tetapi dengan adanya kredit union, sekarang kita lihat anak-anak dari kampung ya, pedalaman, mereka sekolah mampu. Kemudian dengan perencanaan pembiayaan yang diliterasi oleh kredit union dengan baik, sehingga beberapa teman yang saya kenal bahwa mereka adalah anggota CU, saya dapat mengatakan mereka tenang hidupnya. Nah, kalau yang PNS ini ketika mereka pensiun, mereka sudah tenang. Pasti mereka sudah punya perencanaan keuangan yang matang. Ini dari sisi pandangan saya. Nah, kalau kita bicara tentang data, di Kalbar ini sampai dengan bulan Juni ini terdapat 5.683 unit koperasi. 5.600 unit koperasi. Nah, kemudian itu yang terbanyak koperasi, kan ada 5 jenis koperasi. Konsumen itu sebesar 2.704. Kemudian disusul oleh koperasi produsen 2.282 unit koperasi. Nah, yang ketiga ini KSP, termasuk di dalamnya kredit union. Hanya sekitar 234 unit koperasi. Kemudian disusul koperasi jasa 314 unit, dan yang terakhir koperasi pemasaran 149 unit koperasi. Dari 5.683 unit koperasi yang tercatat di data kami, itu mengelola aset sebesar 14,42 triliun. Artinya dua kali lipat aset dari APBD Kalimantan Barat. Dan volume usaha sebesar 11,001 triliun. Nah, yang menarik nih Mbak Eva, dari jumlah tersebut 12,03 triliun atau 83,42% itu adalah aset KSP. Padahal tadi KSP-nya hanya 234. Bandingkan dengan koperasi konsumen dan produsen yang totalnya 5.000. Nah, apa catatan Pak Resmi terkait itu? Artinya memang KSP itu termasuk kredit union di dalamnya tumbuh dan berkembang di masyarakat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Baik. Kalau saya misalnya membayangkan apakah dengan kontribusi yang cukup besar seperti tadi yang Bapak sampaikan dari pengelolaan aset apa segala macam, ini apakah enggak gini Pak? Maaf kalau misalnya sebelumnya agak apatis gitu ya. Akhirnya jadi KSP ini jadi kayak sorotan aja terus seperti itu, atau bagaimana Pak? Ya, kalau disorot wajar. Orang terkenal gitu kan gitu memang ya, harus menjadi sorotan. Nah, orang-orang teman-teman di CU jangan grogi ya kalau disorotnya. Karena kalau sorotan itu kan saya membayangkannya sorotannya apalagi dengan kasus-kasus yang tadi di awal sudah Bapak sampaikan begitu ya. Ini terkesan
perlu kayaknya kita diamati terus begitu, perkembangan kita diamati terus. Betul. Padahal sebenarnya yang dikerjakan tadi di awal sudah diakui bahwa ini berkontribusi positif. Betul. Seperti itu. Nah, apakah dengan kondisi perkembangan yang diberikan, tadi aset yang juga cukup besar seperti itu yang dikelola oleh 234 KSP tadi, termasuk CU di dalamnya, ini tidak membuat kondisi keberadaan CU ini tanda kutip terancam? Oh tidak, menurut saya. Jadi memang sebenarnya begini Mbak Eva, kenapa disorot? Karena mungkin orang kaget ya, kok ada ya CU dengan gedung kantor yang megah seperti Pancur Kasih. Ini langsung saya dengar sendiri, ini apa nih? Ini KSP saya bilang. Ketika saya membawa tamu, kebetulan ini bukan untuk urusan koperasi ya. Loh, ada ya KSP dengan gedung kantor yang semegah seperti ini di kota Pontianak. Iya, inilah. Ini baru satu saya bilang, masih banyak lagi CU-CU yang hebat di Kalimantan Barat. Jadi keberadaan ketika orang melihat ini kaget dan mulai dalam tanda kutip menyoroti. Bagaimana kok bisa mereka sebesar itu? Nah, cuman kan mereka hanya dari kulit luarnya saja. Kalau mereka masuk kan mereka baru tahu, oh ternyata anggotanya banyak. Ya, baik. Nah, kalau menurut Bapak dengan catatan tadi yang sudah masuk database pemerintahan begitu, apa efeknya kalau tadi untuk organisasinya, untuk lembaganya begitu. Nah, ini untuk anggotanya. Seberapa penting anggota memahami hal tersebut? Misalnya begini, saya sih anggota nih, saya anggota CU Pancur Kasih. Seberapa penting saya harus mengetahui prestasi CU Pancur Kasih itu untuk apa? Bisa silakan Bapak. Itu sangat penting karena koperasi itu kan seperti yang Mbak Eva bilang tadi, dari, oleh, dan untuk anggota. Nah inilah yang membedakan misalnya kalau kita menjadi anggota koperasi dengan kita misalnya menyimpan uang di lembaga keuangan yang lain. Kalau di lembaga keuangan yang lain kita hanya sekedar menyimpan, menitip dan sebagainya lah, menerima jasa. Tetapi kalau di koperasi kita juga pemilik dari lembaga itu. Kita harus memiliki memiliki ya yang sangat tinggi sehingga, dan juga kita perlu tahu prestasi-prestasi apa saja yang telah dicapai oleh koperasi milik kita. Dan pada kesempatan ini juga saya mengingatkan, tapi saya yakin kalau Pancur Kasih pasti anggotanya hebat-hebat. Harus aktif. Kalau perlu dana jangan kemana-mana, pinjam di Pancur Kasih. Saya yakin prosesnya nggak sampai 15 menit sudah cair. Ya, yang bahkan pasti bisa online ya. Oke, sekarang sudah bisa online gitu Pak. Jadi itu yang harus anggota ketahui. Biarlah lembaga-lembaga keuangan bermunculan, tetapi yakinlah dengan pilihan Anda bahwa KSP dalam lebih spesifik lagi Credit Union adalah pilihan yang terbaik. Baik, terima kasih sekali lagi, luar biasa Pak Resmi. Ini entry point yang harus di highlight gitu ya. Harus kayaknya buat iklan nih teman-teman produksi nanti nih ya dari Pak Resmi. Tapi ada juga begini Pak, ketika kita berbicara soal tantangan ya, kasus-kasus yang di luar yang kemarin juga cukup heboh dan sampai hari ini masih viral gitu ya Pak. Bagaimana pemerintah memberikan ketenangan, memberikan keyakinan kepada kita insan CU dan juga anggota CU, lintas CU ya Pak ya, saya tidak menyebutkan nama begitu. Ini untuk bisa ya kita tetap berkarya, tetap melakukan pemberdayaan karena pembeda kita sangat signifikan dengan yang lain. Tapi ada masalah-masalah di luar tersebut yang membuat kita juga cukup khawatir. Kan banyak tadi seperti Pak Resmi mengatakan ini banyak orang yang tahu tapi cuman kulit luarnya aja, hanya lihat gedungnya aja, lihat seragamnya aja, nggak lihat bagaimana pembinaannya, pendidikan wajib yang dilakukan seperti itu. Silakan Pak Resmi. Kalau saya sih melihat sesuatu itu dari sisi positifnya. Ketika ada sesuatu yang menuntut kita ataupun memeriksa kita, kita ikuti saja. Dan kalau memang kita benar dan tidak ada kesalahan, pasti kita bisa selesaikan itu. Jadi itu pembelajaran yang harus kita lalui. Di Kalbar sendiri ada kredit union yang misalnya sudah dilakukan pemeriksaan oleh lembaga dari pusat, PPATK, OJK, mereka sudah masuk. Tapi ternyata lancar-lancar saja, tidak ada sesuatu yang ada misalnya catatan-catatan yang harus dipenuhi. Kebetulan karena memang saya di bidang pengawasan dan pemeriksaan,
dan diberi waktu sesuai dengan aturan sekian bulan, dan koperasi itu sudah melaksanakannya. Jadi artinya itu bukan merupakan satu hambatan dan tantangan, tapi itu merupakan pembelajaran supaya kita ke depannya lebih baik lagi. Iya, karena begini Pak, kenapa tadi saya tanyakan hal itu, saya sedikit khawatir Pak. Kadang biasanya Indonesia ini gitu ya, saya menjustifikasi begitu, lebih senang nangkep aja dulu ketimbang melakukan pembinaan. Iya. Nah, kalau Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat lebih bagaimana nih terkait pembinaan kepada insan CU seperti itu. Kemudian mungkin juga apakah ada program atau kebijakan di dinas begitu yang juga ikut mensupport, mensosialisasikan kepada anggota atau kepada masyarakat umum lah begitu untuk bisa memilih terkait dengan lembaga keuangan yang bisa dipercayai begitu. Silakan Bang. Kalau kita memang dalam rangka pendampingan memang kita belum ya. Tetapi misalnya ketika ada CU yang minta pendapat, masukan ketika mereka harus memenuhi panggilan pemeriksaan, kita selalu siap. Kemudian juga untuk pembelajaran kepada masyarakat kita memang juga belum melakukan itu karena nanti khawatir dikira kita promosi nih. Karena kita kan harus merata ya. Koperasi kan memang bukan hanya KSP tetapi semua koperasi ada 5 jenis memang harus kita bangun. Tetapi memang sekali lagi saya katakan kita tidak perlu khawatir dengan adanya regulasi yang begitu ketat. Yakinlah bahwa itu akan membuat kita lebih baik. Baik Pak Resmi. Pak Resmi boleh minum Pak? Oh ya, terima kasih. Minum supaya bisa sedikit rileks karena saya masih tegang kayaknya tadi soal pengakuan tadi ya. Masih terpengaruh dengan ketika saya keluar dari CU. Oh gitu ya. Tapi yang menarik adalah ketika Pak Resmi bersaksi lah gitu ya bahwa ternyata pelayanannya cukup baik, kemudian prosesnya dipercepat karena kita ada pendidikan wajib yang mungkin itu nggak ada di lembaga keuangan lainnya begitu. Nah, terkait hal ini Bapak, bagaimana dari pihak pemerintah membangun komunikasi, membangun sinergitas? Karena kan nggak gampang membangun sinergitas itu gitu Pak, silakan. Itulah yang membedakan lembaga kredit union dengan KSP yang lain. Kalau KSP ini kan banyak ya, bahkan sempat di Facebook itu ada postingan dari tokoh CU, KSP CU dan KSP biasa. Ada dikotomi nih. Tapi memang sekarang sudah reda. Tapi memang kenyataannya memang demikian. CU ini memang punya. Tapi maaf saya potong. Tapi Bapak setuju dengan adanya dikotomi itu KSP CU dengan KSP biasa? Saya tidak menjawab setuju atau tidak. Tapi memang CU itu betul. Mereka punya standar sendiri sehingga bagaimana mereka bisa maju seperti sekarang itu tidak lain karena memang pendidikan kepada anggota. Pendidikan itu sangat penting. Nah, pendidikan. Jadi kalau KSP yang lain, karena saya sekarang kan anggota KSP, bukan CU. Kita tunggu ya jangan ke CU-nya. Okay. Dan saya tidak pernah memperoleh pendidikan gitu loh. Jadi itulah bedanya. Itu yang sangat jauh membedakan antara kredit union dengan KSP yang bukan kredit union. Saya berani bersaksi gitu. Baik. Jadi tidak cuman semata-mata berbicara soal uang saja, tapi juga hal lain, pemberdayaan, bagaimana pengaturan, mindset tentang pengelolaan keuangan juga diajarkan. Betul. Gitu ya Pak ya. Perencanaan, kemudian bagaimana kita mengatur pendapatan kita, menabung, melatih menabung. Itu saya katakan tidak pernah pendidikan itu dan edukasi itu didapatkan oleh KSP yang lain selain kredit union. Sementara ya, siapa tahu ada yang mengadopsi kredit union nih KSP biasa jangan. Habis kita podcast kayaknya bakalan ada nih Pak. jadi influencer yang baik untuk mereka kan, jadi menyebarkan yang positif. Nah Pak Resmi, dengan sekian banyaknya tadi koperasi yang disampaikan 6 ribuan lebih begitu, kemudian untuk KSP-nya juga ada 200-an lebih. Ini proses mulai dari
keberadaan mereka sampai pengawasan ini dilakukan seperti apa dan bagaimana untuk bisa mensiasatinya sehingga tadi sinergitasnya terbangun, koperasinya merasa nyaman juga mengikuti regulasi yang ada dan pemerintah juga nggak kerepotan ngadepin sekian banyaknya entitas gitu Pak, silakan. Iya, tadi koperasi kan jumlahnya 5.683. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, sebenarnya kita terbagi-bagi nih, tidak semuanya menjadi kewajiban ataupun dibina oleh pemerintah provinsi. Nah, karena ada hanya sekitar 400-an koperasi yang menjadi kewenangan dan kewajiban pemerintah provinsi untuk melakukan pembinaan termasuk pengawasan. Nah, dalam 1 tahun, kebetulan saya di bidang pengawasan, memang kita sudah menganggarkan dan menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan sekitar di 200 koperasi, artinya 50% dari keseluruhan total koperasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Nah, kemudian sisanya bagaimana gitu kan. Nah, ke depan memang kita sedang merancang bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi. Pengawasan dan pemeriksaan itu kan tidak harus kita offline ya, tetapi melalui secara online juga bisa kita lakukan. Ini yang sedang kita rancang sehingga nanti tidak ada celah lagi ataupun tidak ada koperasi yang terlewati untuk kita lakukan pengawasan dan pemeriksaan. Gitu, Oke, baik. Ini menarik ketika berbicara soal digitasi begitu Pak ya, digitalisasi. Nah, ketika berbicara lagi terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh kredit union saat ini, kalau Pak Resmi melihatnya seperti apa Pak? Apa saja sih yang dari catatan pemerintah atau sudut pandang pemerintah tantangan terbesar yang harus dihadapi, kemudian mungkin bisa dicari jalan keluar oleh kredit union secara umum? Tantangan yang dihadapi oleh kredit union ya di era modern ini adalah kredit union ini harus melakukan transformasi digital, terutama untuk pelayanan kepada anggota. Karena apalagi untuk generasi muda yang menjadi anggota, mereka kalau misalnya disuruh setor harus datang, malas. Nah, secara digital ini harus dibikin suatu aplikasi sehingga mereka dari rumah atau dari kampus atau dari tempat mereka kumpul-kumpul dengan teman-teman, mereka bisa mendapatkan pelayanan dari kredit union. Itu salah satu tantangan. Tetapi tentu juga ada tantangan yang lain yang dihadapi oleh kredit union. Yang pertama, bahwa kita tahu infrastruktur internet di Kalimantan Barat tidak semuanya tercover ya, masih banyak daerah-daerah pedesaan dan pedalaman yang masih blank spot ya, tidak terjangkau oleh internet. Tantangan yang kedua menurut kami adalah keterampilan anggota. Nah, ini terutama generasi tuanya nih. Saya keterampilan anggota waktu dalam menggunakan menjalankan tadi. aplikasi mobile. Okay. Kan kalau di CUPK ini ada CUPK mobile. Nah, mudah-mudahan sih harapan kami semua anggota yang sudah tua-tua juga bisa menggunakan aplikasi itu. Nah, biasanya kalau yang udah tua-tua nih agak malas dia, udahlah memang gadgetnya kecil ya. Nah, sehingga itu tantangan yang kedua. Yang ketiga adalah jaminan keamanan apabila anggota memiliki aplikasi, karena kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali terjadi hacker ya yang dapat tiba-tiba misalnya masuk ke jaringan atau ke smartphone kita, kemudian data kita dihack. Nah, ini yang juga merupakan tantangan bagi kredit union di era digital saat ini. Baik, nah terkait tantangan-tantangan yang tadi sudah Bapak klasifikasikan, sudah sampaikan, apakah dari pemerintah sendiri ini sudah ada kebijakan yang melindungi itu? Misalnya tadi tantangan terkait dengan database atau tadi jangan sampai ada hacknya segala macam. Nah, apakah dari pemerintah sendiri ada mekanisme, ada regulasi yang melindungi hal tersebut begitu Pak? Misalnya kredit union nih kena hack nih misalkan. Nah, terus pemerintah membantu, mensupport. Nah, apakah sudah ada seperti itu Pak? Saya belum tahu ya. Mungkin apalagi beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa pusat data nasional itu di hack ya. Nah, tapi katanya sudah oke, sudah bisa diselamatkan.
ini kayaknya bukan domainnya dinas koperasi nih. Tapi di dinas koperasi sendiri kita memang sampai saat ini secara rutin setiap tahun melakukan kegiatan yang namanya pemanfaatan IT oleh koperasi. Nah, kita sebenarnya ingin koperasi-koperasi yang belum memanfaatkan IT di era digital ini mereka beralih kepada pemanfaatan IT. Memang setelah mereka nanti punya aplikasi yang berbasis digital, faktor keamanan inilah yang memang harus mereka perhatikan. Oke, baik. Yang kita harapkan nanti bisa, karena kan bicara soal sinergitas ya Pak Iya. ya, tantangan yang tadi udah diidentifikasi, Betul. ini juga bisa ada antisipasinya nih. Iya. Oke, kalau misalnya dari internal CU itu pasti sudah ada Iya. antisipasinya, tapi yang paling kalau bahasanya anak muda nih kan yang paling klopnya lah gitu Iya. kan. Kalau ada juga antisipasi dari pihak pemerintah begitu. Iya. Nah Pak, bicara lagi terkait dengan kemerdekaan ekonomi. Nah, kita ini masuk ke dukungan pemerintah terkait jangkauan layanan. Nah, ini kan terkait jangkauan layanan karena kita tahu juga Pak Resmi ini cukup lama. Tadi bocorannya hampir lebih dari 10 tahun Iya. berada di divisi yang memang perizinan. Betul. Begitu. Nah, jangkauan layanan dari kredit union juga sangat sekarang ini bisa luas begitu. Betul. Nah, menurut Bapak, apa yang harus diperhatikan terkait dengan jangkauan layanan, kemudian peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri? Silakan Bapak. Itu tadi saya bicara tentang tantangan. Nah, peluang kredit union di era digital ini ada, selain tantangan tentu ada peluang. Yang pertama, kredit union itu harus membangun aplikasi mobile untuk memberikan pelayanan kepada anggota. Ini sudah wajib menurut saya, dan memang kalau kita lihat di CU-CU besar itu mereka sudah memiliki. Nah, yang kedua adalah kredit union dapat membangun database anggota berbasis digital. Karena memang dengan anggota yang udah 100-an ribu kan nggak mungkin lagi manual ya, jadi kita bagaimana mungkin buku daftar anggota kalau manual gitu kan. Nah, memang itu sudah harus berbasis digital sehingga kalau misalnya mencari nama ataupun anggota itu kan cepat kalau berbasis. Kemudian yang selanjutnya nah, koperasi ini dapat melakukan edukasi, pelatihan berbasis digital. Nah, ini yang penting menurut saya. Jadi saya feedback kembali, salah satu alasan saya keluar tadi, karena selama saya menjadi anggota selama 3 tahun itu saya belum sempat ikut pendidikan dasar, karena saya harus offline ikutnya. Nah, sekarang saya dengar ini sudah banyak. Kalau di CU Kasih Bapak sudah bisa ikut online Pak? Jadi bisa online, jadi sambil saya mungkin berada di luar kota, saya bisa ikut. Nah, ini yang peluang yang harus diraih oleh kredit union di era digital. Dan yang terakhir, menurut saya kredit union dapat mempromosikan produk-produk yang dihasilkan oleh anggota yang memiliki produk yang memiliki usaha melalui saluran digitalnya. Nah, sehingga mungkin antar anggota ketika mereka memerlukan produk tersebut tahu bahwa oh ada teman kita, anggota kita juga yang dia punya produk itu. Nah, ini yang mungkin belum secara masif dilakukan oleh kredit union. Berarti mempromosikan. Iya. Jadi saya membayangkan produk hasil dari kredit union, usaha yang dilakukan dari anggota. Iya. Jadi menyentuh industri hilir, menyentuh betul. industri hulu begitu ya. Baik, Pak Resmi, ketika kita bicara tentang tadi lagi keaktifan anggota, kemudian juga kepercayaan anggota terhadap institusinya begitu. Nah, apakah ini juga perlu energi? Karena saya membayangkan misalkan ada sinergitas yang sangat intensif misalnya antara pemerintah dengan kredit union begitu. Ada yang terjadwalkan, misalkan ada FGD setiap triwulan atau apa seperti itu. Apakah memungkinkan untuk itu, Pak? Saya rasa bisa dilakukan itu, dan sebenarnya itu juga yang wacana itu sudah sering kita lontarkan kepada sekunder ya. Coba kalau ada pertemuan kami diundang dong dari sisi pemerintah. Nah tapi Pak, dari CUPK kami tunggu nih kalau ada FGD atau apa, kami siap untuk disertakan, dan ketika mungkin ada topik-topik yang menarik yang berkembang yang mungkin
perlu kita diskusikan bersama. Nah, kami tentunya siap untuk ikut serta di dalam forum tersebut. Oke, baik Pak Resmi, kita sudah cukup banyak nih berbicara tentang kemerdekaan di ekonomi begitu ya Pak, dengan kaitannya sinergitas antara kredit union dan pemerintah. Nah, saya membayangkan tadi yang di awal kita ada FGD seperti itu, akhirnya nanti ada hasil-hasil kesepakatan bersama, tapi yang tetap kemandirian atau juga independensinya kredit union ini tetap dijunjung tinggi. Memungkinkankah itu Pak terjadi? Silakan. Saya yakin iya, karena memang seperti Bapak Koperasi kita katakan, koperasi ini adalah lembaga independen, self help ya, dapat menolong diri sendiri. Kemudian yang sangat dijunjung tinggi atau dijalankan oleh koperasi adalah oleh, dari, dan untuk anggota. Nah, itu ya salah satu independensi koperasi. Memang di medsos sering viral tentang banyaknya regulasi yang dibuat oleh pemerintah, yang sehingga mengatakan bahwa pemerintah terlalu jauh intervensi ke koperasi. Sampai misalnya calon pengawas pengurus harus dilakukan uji kompetensi dan sebagainya. Uji kelayakan ya, betul. Dan kepatutan. Nah, tapi memang itu memang regulasi yang baru dibangun oleh pemerintah. Nah, kita juga saran saya memang ya udah kita ikuti saja, tapi yakinlah bahwa independensi dan kekuasaan masih tetap berada di tangan anggota. Bisa dipastikan itu Pak? Bisa dipastikan. Baik. Nah, ini menarik nih teman-teman ya, yang sekarang sedang nonton. Ketika harmonisasi, ini kan Pak Resmi ini ngomong gitu, jadi kesannya kita jalan bareng gitu loh Pak. Iya. Harmonisasinya terbangun sekali. Nah, bagaimana menerjemahkan ini dalam menerjemahkan, kemudian menyebarluaskan, mendiseminasikan ini tanpa syahwah sangka Pak. Nah, itu juga menjadi PR. Contoh misalnya tadi, bagaimana caranya bisa menerjemahkan aturan ketika pengurus pengawas perlu ada sertifikasi atau apa tadi sebutannya, uji kompetensi misalnya, ini sebagai bentuk penguatan, bukan sebagai bentuk intervensi. Nah, perlu komunikasi yang sangat intensif, perlu cara diseminasi yang juga ngena. Nah, menurut Pak Resmi seperti apa membangun komunikasi untuk memahami regulasi ini adalah bentuk support, bukan bentuk untuk membatasi ruang gerak CU gitu. Silakan Pak. Betul Mbak Eva. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa regulasi yang ada saat ini yang diterbitkan oleh pemerintah itu tujuannya adalah memperkuat koperasi itu sendiri. Dan mungkin selama ini kan belum ada aturan itu, sehingga mungkin banyak penggiat koperasi yang yakin bahwa kami sudah baik, kami sudah berjalan dengan sempurna. Nah, menurut saya kan kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Nah, oleh karena itulah perlu dibuat penilaian-penilaian dan aturan-aturan yang sebenarnya tujuannya tidak membatasi, tetapi membuat kita lebih baik lagi. Dengan adanya misal tadi uji kelayakan dan kepatutan, kan banyak juga sebenarnya kasus-kasus di lapangan ketika sudah jadi pengurus ternyata anggota kecewa nih, wah kok seperti ini. Nah, dengan adanya aturan ini kan salah satu misalnya bisa meminimalisir hal tersebut, bahwa anggota dapat diyakinkan bahwa calon pengurus dan pengawas yang mereka pilih itu sudah melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Baik, nah apakah seperti itu nggak kerja dua kali Pak? Kalau kita pikirkan misalnya pasti dari internal sendiri, dari internal CU ini kan pasti sudah ada mekanisme nih ya, mekanisme terkait dengan persyaratan-persyaratan menjadi pengurus, pengawas. Nah, untuk mempertebal informasi kepada publik begitu, seberapa pentingnya kita bisa memahami regulasi ini secara komprehensif sehingga tadi tidak setengah-setengah memahaminya Pak. Karena kan misalnya nih, kayak pengurus, misalkan ini pasti ada persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan. Kalau di CU Panjur Kasih sendiri kan bahkan identitas biodata pengurusnya juga disampaikan ini, rekam jejaknya juga disampaikan seperti itu. Nah, ditambah lagi dengan uji kelayakan yang tadi Bapak sampaikan, ini membantu untuk memberikan kepercayaan lebih kepada anggota. Tapi seperti apa
bantuan kepercayaan itu terjadi? Silakan. Kalau bicara tentang UKK ya, kita singkat UKK aja, uji kelayakan patutan. Sebenarnya JUPK ini sudah melakukannya sebelum ketika aturan itu baru diterbitkan. Nah, kebetulan waktu itu dalam proses untuk pergantian pengurus dan pengawas disampaikan oleh komite pemilihan bahwa kami juga sudah melakukan uji kelayakan patutan. Nah, kalau itu sudah dilakukan sebenarnya ya kita tinggal menstempel aja ya, menstempel ini loh aturan pemerintah. Nah, tentu kami mensupport. Nah, memang yang menjadi persoalan mungkin belum banyak masyarakat ataupun anggota koperasi yang menyadari bahwa ini hal yang sangat positif ketika ada proses yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan uji kelayakan dan patutan. Nah, tapi di beberapa CU termasuk JUPK itu sudah melakukan hal tersebut dan ternyata menurut kami bagus dan tidak ada kendala untuk menerapkan aturan tersebut. Memang kita sekali lagi kita perlu edukasi dan publikasi kepada anggota bahwa proses seseorang untuk memimpin suatu lembaga yang besar itu tidak boleh sembarangan kita pilih, tetapi ada suatu proses yang penting dilakukan dan kita meyakinkan bahwa orang tersebut sudah lolos dari uji kelayakan kepatutan. Baik, Pak Resmi, berikutnya muncul lagi nih pertanyaan. Ketika berbicara soal sinergitas, kan berbicara soal sinergitas, kerjasama atau apalah itu terkadang identik juga dengan konflik kepentingan. Nah, bagaimana dari sudut pandang Pak Resmi Guno sebagai hadir di sini dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat untuk bisa tanda kutip lah meredam, meminimalisir adanya konflik kepentingan antar sinergitas itu, Pak? Silakan. Konkretnya gimana nih, saya? Ya misalkan kita menduga aja lah Pak ya, kita menduga aja misalnya ke depannya ada kerjasama. Nah ada kerjasama, ada konflik kepentingan nih misalkan, ada kepentingan khusus dari oknum atau apalah seperti itu kondisinya. Atau regulasi ini ada kepentingan nih, regulasi ini diterapkan supaya ada A, B, C, dan D begitu. Ada take and give lah misalnya begitu. Nah bagaimana bisa dari pemerintah untuk bisa jangan sampai ada konflik kepentingan ke depannya terkait dengan sinergitas yang terbangun begitu. Silakan Pak. Mana ya? Agak bingung juga saya menjawabnya. Memang betul. Kita tentu harus menghindari itu ya, harus menghindari konflik kepentingan dan ini sebenarnya juga pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman di CU. Dan saya juga dapat pesannya dari pendiri-pendiri CU ya, karena mereka sering mengingatkan itu tentang pentingnya sinergitas internal dulu nih, internal di CU. Jangan sampai di internal CU sendiri itu terjadi konflik kepentingan, kemudian ada klik-klik di antara pengurus. Nah, teman-teman di CU tentu harus sadar bahwa bukan sadar ya, memahami CU ini adalah milik bersama. Ketika lembaga ini sudah sedemikian besar, harus kita jaga bersama dan kita harus bisa meyakinkan keberadaan dan keberlangsungan lembaga yang sudah dibangun sekian puluh tahun, kemudian sudah menyebar di kemana-mana sampai ke pedalaman dan memberikan manfaat yang begitu besar kepada masyarakat. Nah, ini yang menjadi dasar menurut saya sehingga setiap orang untuk melakukan sinergitas ataupun apapun yang ada di CU itu harus menghindari konflik kepentingan. Oke, baik. Itu kita catat ya Pak, ini banyak banget nih PR-nya insan CU untuk bisa meng-highlight karena bersyukur sekali Pak Resmi menerima undangan kita untuk ngobrol kali ini di podcast Jatiku. Ini luar biasa nih Pak. Jadi statement yang biasanya kita dapat terpotong-potong di luar sekarang utuh gitu ya. Pak Resmi, nah tadi di awal pertengahan kita ngobrol gitu Bapak udah menyebutkan bahwa kaum muda juga berperan penting untuk pengembangan kredit union begitu. Nah, kita bicara soal kemerdekaan ekonomi. Bagaimana caranya menurut Bapak dari sudut pandang Dinas Koperasi begitu generasi muda bisa ambil bagian di
kredit percewan begitu ya, atau koperasi dan pinjam. Apalagi misalnya kita bicara soal Gen Z. Belum lagi sekarang ada Gen Alpha lagi yang maunya semua barang cepat begitu prosesnya. Sementara tadi ada proses yang harus dilewati, ada mekanisme yang harus dipahami. Kemudian ada hal-hal lain yang oke, kita bisa online, tetapi satu ketika tetap harus ada offline. Nah, silakan Bapak, masukan seperti apa untuk bisa menjembatani hal tersebut? Menurut saya, jadi CU lah ya, Credit Union itu harus melakukan rebranding, Okay. Dan memberikan promosi dan literasi besar-besaran kepada generasi muda. Mungkin bisa melalui kegiatan-kegiatan di sekolah, itu yang paling menurut saya yang mulai umur-umur kritis ini di masa-masa SMA ya. Kalau SMP mungkin mereka belum begitu tertarik. Dan kebetulan anak saya ini SMA nih. Jadi dia sudah tahu tuh adanya CU, dia sudah tahu. Kebetulan juga temannya ayahnya itu salah satu pengurus CU. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa menurut saya, karena dulu waktu saya SMA saya nggak tahu tuh apa tuh koperasi, bukan CU ya. Nah, sekarang anak sekolah sudah tahu bahwa ada lembaga yang namanya koperasi, tapi itu tadi hanya kulitnya. Nah, ini mungkin tantangan bagi Credit Union bagaimana tidak hanya kepada anggota keluarganya, tetapi sudah mulai melakukan publikasi, kemudian bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk bukan promosi ya, tetapi memberikan pemahaman apa itu koperasi. Berarti lebih kepada literasi ya Pak ya. Okay. Dini, dan itu tadi rebranding bahwa selama ini mungkin anggapan bukan generasi muda, anggapan orang koperasi itu adalah suatu lembaga yang kecil yang dikelola sambilan, artinya pengurusnya tidak terlalu profesional. Tidak profesional. Gitu ya? Jadi pengurus koperasi itu ya boleh datang, boleh tidak ke kantornya. Makanya tadi saya bilang ada yang kaget melihat kantor CUPK seperti ini. Nah, ini yang harus kita edukasi dan kita sebarkan informasi ini bahwa CU itu beda. CU ini profesional dan generasi muda ini perlu tahu, sehingga mereka mempunyai minat untuk menjadi anggota. Nah, ditambah lagi dengan produk-produk yang sudah familiar dengan digital, mereka misalnya kalau menjadi anggota tidak harus datang, pendidikan juga tidak harus offline, walaupun memang ada hal-hal tertentu mereka harus offline. Ini yang akan menarik, dan ingat bahwa kita ini kan dalam bonus demografi. Sampai tahun 2030 kalau saya tidak salah itu jumlah anak muda itu semakin banyak. Ini peluang bagi Credit Union untuk menarik mereka menjadi anggota, dan inilah penerus Credit Union ke depannya. Baik. Nah, berbicara soal kemerdekaan ekonomi ya Pak ya, bagaimana kita bisa memahamkan ini, memasukkan dua kata yang gampang kita mengucapkannya, kemerdekaan ekonomi, kemerdekaan finansial, kemerdekaan keuangan, apalah itu ya Pak ya. Tapi ketika prakteknya itu kan perlu konsistensi tuh Pak. Betul. Perlu konsistensi, perlu percaya diri juga begitu. Nah, melihat sekarang karakteristik anak-anak muda saat ini seperti apa begitu, dengan tantangan digital tadi yang Bapak sebutkan. Nah, memungkinkankah Pak kita bisa menyentuh mereka untuk konsisten terhadap pengelolaan tadi, mulai dari pengelolaan kehidupan mereka. Karena kalau saya membayangkan kemerdekaan ekonomi, dan bayangan saya nggak tadi kaya gitu kan. Tidak hanya itu, tapi tadi ada terencana kehidupannya, setelah ini mau ngapain, nanti hidup ini begini segala macam. Di tengah gempuran media sosial yang juga luar biasa begitu. Silakan Pak. Inilah tantangan bagi Credit Union menurut saya, bagaimana membuat menyadarkan kaum generasi muda. Mereka kan cenderung instan ya, tetapi di kecenderungan sikap dan mental mereka untuk mendapatkan secara instan, tetapi harus terencana. Nah, terencana dengan baik. Boleh instan tapi terencana. Terencana. Ya. Untuk mendapatkan sesuatu perlu proses, perlu kerja, walaupun mereka mengharapkan instan. Nah, ini yang harus kita sampaikan, kita berikan pendidikan kepada mereka. Silakan. Kamu mau apapun secara singkat, tetapi itu tidak semerta-merta, tetapi harus melalui perencanaan. Nah,
perencanaan yang baik inilah yang menurut saya yang hanya ada di kredit union. Ketika kita menjadi anggota dan melalui pendidikan, kita diajarkan tentang perencanaan keuangan keluarga sampai nanti kita sampai pada usia tua. Ya, seberapa optimis Bapak kita mampu mencapai kemerdekaan ekonomi melalui kredit union dan bersinergi dengan pemerintah? Untuk kemerdekaan ekonomi khususnya kepada anggota kredit union saya sangat optimis, terutama bagi yang tentunya mematuhi apa yang telah diberikan, pendidikan yang telah diberikan kepada mereka tentang perencanaan keuangan keluarga, dan itu sudah saya buktikan kepada teman-teman saya yang anggota kredit union ya dalam tanda kutip tentu tidak semuanya ya patuh ya, ada juga yang memang ya udahlah biar bahasa kontennya degel-degel lah Pak ya. Degel-degel lah, tapi yang memang patuh konsisten dengan apa yang sudah diajarkan oleh kredit, mereka tenang hidupnya. Mereka sudah sekolah anaknya baik gitu ya Pak. Ketika anaknya nanti masuk SMA atau masuk perguruan tinggi, mereka sudah punya perencanaan yang matang. Usaha juga ada. Dan gitu ketika mereka punya kelebihan penghasilan, mereka investasi di jalan yang benar. Nah itu yang tentu akan menimbulkan dampak, artinya kemerdekaan ekonomi bagi anggota. Saya optimis kalau anggota itu mengikuti literasi yang telah mereka dapatkan. Baik, ini dari sudut pandang keoptimisan. Nah, kalau bicara soal dari kebijakan pemerintah juga, seberapa optimis Bapak kebijakan pemerintah ini mensupport? Nah, mensupport perjalanan, kita kan berharap kredit union ini bisa long life lah ya, begitu. Selamanya ada begitu. Enggak dalam hitungan 5 atau 10 tahun lagi tinggal 2 JCU gitu kan. Kita enggak pengen kayak gitu kondisinya. Silakan Bapak. Ya, melalui program-program yang telah kami lakukan, misalnya tadi saya sampaikan pemanfaatan IT, kemudian juga kita bagaimana kita memfasilitasi perizinan secara digital. Nah, ini kan dalam rangka pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan kredit union. Nah, kedepannya memang itu tadi kita perlu duduk bersama, kita perlu ngobrol bersama, sehingga apa-apa yang menjadi hambatan dan keluhan bagi penggiat kredit union kita juga tahu, dan kita diskusikan dan kita cari jalan yang terbaik seperti lagu. Jadi seperti lagu kita. Betul Pak. Saya langsung kebayang sih lagunya. Baik. Ya, karena kan biasa orang kayak katanya gitu ya Pak, supaya nggak katanya, ayo kita duduk bareng. Di list lah itu keluh kesahnya seperti apa, cari jalan tengahnya begitu ya. Pak Resmi, waktu kita udah nggak banyak begitu ya Bapak ya. Tapi sekali lagi kita ini apresiasi yang luar biasa kehadiran di tengah kesibukan Pak Resmi Guno yang selalu dicari 10 tahun yang lalu kalau ada yang mau perizinan gitu. Nah, sekarang Pak Resmi Guno turun gunung untuk ke pengawasan begitu ya. Nah, saya ingin tahu sebelum nanti saya minta closing statement dari Bapak. Saat ini apa yang harus diperhatikan secara intensif, baik itu dari kredit unionnya secara institusi ataupun juga anggota dari kredit union itu sendiri untuk perkembangan dan tadi menuju ke kemerdekaan ekonomi? Silahkan Pak. Kredit union tentu harus ikuti regulasi pemerintah, kemudian penuhi apa yang disyaratkan. Tapi dipastikan itu tidak mengintervensi ya Pak? Tidak. Kita positive thinking aja. Nah, kepada anggota tentu juga harus tahu perkembangan kredit unionnya. Jadi namanya kredit union ini kan sebenarnya kan badan usaha. Jadi yang namanya usaha itu ada yang berhasil, ada juga yang stagnan. Nah, jadi anggota harus tahu, dan itu sudah pasti ya, wajib mereka tahu dan harus aktif untuk membangun kredit union atau koperasi yang lembaga, selain mereka menggunakan jasa, mereka juga pemilik dari lembaga itu sendiri. Ya, itu yang menarik, menjadi pemilik dari lembaga itu sendiri. Harus peduli mereka. Harus peduli. Baik. Nah, untuk anggotanya sendiri Bapak, tadi lebih peduli dari anggotanya apa segala macam. Apalagi yang harus diimani begitu untuk tetap berada setia di kredit union, Pak? Ya itu tadi, tentu mereka kan harus mengetahui perkembangannya. Jadi updating terus itu harus tahu ya Pak ya. Nah, ini juga
Saya yakin CUPK pasti sudah punya jurus itu, memanfaatkan digitalisasi. Seperti hari ini di Jatiku podcastnya. Dan tidak harus melalui media cetak, kemudian tidak harus anggota datang. Mungkin pesan-pesan yang disampaikan secara ke smartphone anggota, perkembangan CU, apa yang dilakukan oleh CU kan sekarang bisa melalui IG dan sebagainya. Itu juga media sosial ya Pak media ya, sosial. memanfaatkan media sosial sehingga, ya. Okay. Dan bukan hanya anggota, siapapun masyarakat, ternyata ada ya CU yang sebaik ini, mereka harus tahu itu. Baik. Nah, berbicara tentang Kalimantan Barat dan CU, ini kan sangat luar biasa ya Pak ya. Iya. Kita paling besar lah kalau boleh diklaim seperti itu. Betul. Kemudian sejarahnya juga dari sini. Betul. Nah, apa menurut Bapak yang harus tetap menjadi identitas dari Credit Union ala Kalimantan Barat? Sebelum saya menjawab, saya kalau ke Kementerian Koperasi ketemu yang selalu ditanyakan, bagaimana Pak kredit unionnya aman? Wah, itu langsung ditanya ya Pak ya? Jadi memang apalagi ada beberapa koperasi besar yang saya sebutkan tadi di 5 tahun terakhir ada gagal bayar, tapi alhamdulillah di Kalbar kredit union yang sejati ya itu belum pernah terjadi. Nah, oleh karena itu memang kita harus jaga ini, kita harus identitas. Nah, yang ingin saya sampaikan sebenarnya kredit union ini memang adalah lembaga keuangan yang memang melayani anggota secara mudah, efisien, dan memang kalau saya lihat itu mengangkat kearifan lokal. Nah, ini yang harus terus dikembangkan oleh kredit union sehingga image masyarakat di luar bahwa kredit union di Kalbar memang punya khas tersendiri. Baik, luar biasa sekali lagi Pak Resmi. Ini saya merinding loh Pak, beneran ini bukan hanya Bapak loh yang merinding. Pak, kita harus closing untuk podcast Jatiku hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Resmi udah hadir di sini. Teman-teman produksi habis ini siapkan formulir ya. Pak Resmi mau masuk. Baik, tapi sebelumnya Pak, saya mohon Bapak bisa satu kalimat penguatan untuk anggota CU Pancur Kasih di luar sana. Silakan Bapak. Untuk anggota CU Pancur Kasih. Boleh Bapak, boleh di tengah. Untuk anggota CU Pancur Kasih, saya menyatakan bahwa mari tetap semangat dan setia dengan CU Pancur Kasih karena yakinlah bahwa pilihan Bapak Ibu tidak salah. Inilah CU yang memang melakukan tata kelola yang baik dan saya yakin dapat menjadi CU yang berkelanjutan dan masih terus ada ke depannya. Amin. Barage CU melangkah repo ya Pak ya. Bisa nggak Bapak ucapinnya? Barage CU melangkah repo. Oke, terima kasih Pak Resmi. Sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Jatiku CU Pancur Kasih. Semoga tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Resmi ini ngena nih sama yang nonton kita, yang dengar kita. Saya aja merinding gitu ya. Semoga aja yang nonton ini juga ikut merinding. Terus ambil kertas nih, catat gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Resmi sudah hadir di podcast Jatiku. Baik saudara, demikian untuk podcast Jatiku episode dengan tema menggapai kemerdekaan ekonomi kaitannya dengan sinergitas kredit union dan pemerintah di Kalimantan Barat. Kita harapkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Resmi ini bisa betul-betul menjadi pecutan semangat dan ini bukti bahwa pemerintah itu mendukung kita. Dan kalau saya sih Pak, saya lebih senang nanti kalau ada kejadian kita cari nih omongan Pak Resmi gitu ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast Jatiku lainnya bersama dengan CU Pancur Kasih. Salam sejati. Bapak terima kasih banyak.